Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Tangan dulu buat kita semua. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang coding atau pemanfaatan dalam kecerdasan dalam sebuah AI seperti komputer. Nah, sebelum kita lanjut materi kita, ada baiknya kita berdoa dan lebih dahulu. Ya. Boleh, Pak? Dari Sabang sampai Merauke, satu dua tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih ya. Oke. Nah, kita akan lanjut suatu materi kita ya. Semangat untuk belajar. Belum kuat. Semangat untuk belajar. Ya, jadi kita harus semangat sebelum masuk ke materi kita. Ya, di sini ada pemanfaatan kecerdasan dalam buatan yaitu seperti AI. Di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menggunakan AI. Seperti apa contohnya? Chat GPT, Chat Gemini, Cici, ya kan, Google Translate, ya kan? Ya nggak? Siapa di sini selalu menggunakan Chat GPT atau Chat Gemini atau Cici? Siapa sih pernah? Dalam suatu mengerjakan tugasnya PR-nya di rumah. Siapa pernah? Siapa pernah? Bapak bangkan aja tangannya. Siapa sini pernah? Iya, ibu aja juga pernah. Sama guru di sini juga pernah. Iya, pasti semua sudah pernah. Kan ada suatu materi pembelajaran kita kan capaian, tapi kita bisa mengandalkan suatu Google, ya kan? Google. Pencarian apa yang kita butuhkan pasti akan ada muncul. Misal, oh ya apa ya yang dimaksud dengan AI ya? Oh ya apa yang dimaksud dengan kecerdasan komputasional ya? Oh apa pemanfaatannya ya? Pasti ya kan? Pasti penasaran kita tinggi. Akan kita cari apa yang kita butuhkan. Nah, lanjut. Nah, di sini ada suatu pendahuluan, ya. Pendahuluan yaitu apa itu AI? Menurut kita, apa menurut itu? Nah, AI itu yaitu AI artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir, belajar dan membuat keputusan layaknya manusia. Kenapa bisa gitu? Karena dia harus melakukan secara berpikir. Nah, misal dalam menggunakan komputer. Nah, seperti Chromebook, HP, ya kan? Dalam suatu pencarian kita pasti banyak. Berarti mengerjakan tugas tadi. Nah, games, ada tadi games, ya kan? Belajar, bisa. Pembelajaran apa yang kita butuhkan di dalam suatu AI? IPA, matematika, bahasa Indonesia, ya kan? Baru apa lagi? Bahasa Inggris, ya kan? Pasti banyak pembelajaran yang kita dapatkan di dalam AI. Nah, mengapa AI di dalam pentingnya di dalam pendidikan? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa bisa pentingnya AI
di dalam pendidikan. Kenapa? Siapa yang bisa? Kakak bisa? Siapa? Angkat tangannya gak apa-apa, nak. Bisa kakak? Siapa? Angkat tangannya kak. Bisa kan? AI dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan membantu pendidikan dalam berbagai tugas. Iya, bisa. Ya, mengapa AI dalam pendidikan itu penting? Ya, karena AI dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Ya, efisiensi pembelajaran yaitu memberikan pengalaman belajar. Berarti yang sudah pengalaman belajar itu berarti pembelajaran kita lakukan setiap hari. Apa yang dilakukan sehari-hari, ya, di sekolah, di les maupun di rumah. Ya, belajar yang dipersonalisasi dan membantu pendidik dalam berbagai tugas. Ya kan? Harus penting itu, nak. Kayak tadi aku bilang, kenapa dalam suatu pembelajaran harus kita cari di Google? Karena kita tidak tahu. Berarti harus kita cari, kita searching, ya kan? Di dalam Cici, tolong bantu saya dalam mengerjakan pembelajaran matematika. Saya tidak tahu akar. Pasti kamu tulis soalnya di dalam chat Cici, tolong cari jawaban ini. Apa yang muncul, nak? Apa yang muncul dalam chat Cici? Iya, jawabannya pas nggak? Jawabannya pas kan? Pasti pas. Nah, apa yang kita butuhkan akan muncul di dalam chat Cici. Sama dia juga gunanya chat GPT. Apa yang kita butuhkan itulah yang muncul. Ya kan? Siapa yang sini pernah udah tahu foto-foto yang sekarang, yang tenar sekarang? Ya kayak seperti nggak usah lagi kita foto-foto private lagi, ya kan? Foto-foto keluarga kan udah ada kan? Yang sekarang lagi tayangkan foto-foto pengganti, ya kan? Yang kayak model-modeling, ya kan? Pasti udah pernah nengok kan? Pasti muncul dong di HP-nya kan? Yang kayak foto-foto kayak patung-patung yang kayak yang super yang jago kali itu. Pasti sudah pernah ngedit. Ibu juga udah pernah ngedit. Dari dengan cara apa? AI. Buatkan dulu foto saya dengan seperti gaya ini. Muncul dia deh. Kita kirim foto kita, baru muncul kan fotonya. Nah, selanjutnya di sini ada tentang peran AI dalam pendidikan. Kenapa bisa disebut tentang peran AI dalam pendidikan? Ada 3 peran yang penting dalam pendidikan, yaitu otomatisasi tugas administratif. Kedua, pembelajaran dipersonalisasi. Yang ketiga, asisten virtual dan chatbot. Ya, ini sangat penting, nak. Harus ada penting di dalam AI dalam pendidikan. Harus bisa kita 3 ini kita kuasai. Ya, kalau nggak bisa 3 di nomor 1. Yang mana segampang yang sesuai yang kita butuhkan. Pertama, otomatisasi tugas administratif, yaitu AI membantu guru dalam menilai tugas, mengatur jadwal, dan mengelola laporan siswa. Nah, ini seperti orang ibu, ya, orang ibu. Kenapa? Ibu juga dalam suatu pengajaran atau pekerjaan yang kurang ibu tahu, pasti ibu akan membutuhkan apa? Chat AI, ya, AI. Kenapa? Seperti ibu membuat RPP. Baru kalau ibu saya buatkan saya suatu media pembelajaran. Apa yang muncul? Ya, media pembelajaran itu RPP misal. Soal-soal pembelajaran yang diminta pasti muncul dia, nak. Nah, mengatur jadwal. Ibu pengen buatkan saya jadwal master untuk pembelajaran di kelas 5. Bisa muncul dia, nak. Pengelola laporan siswa bisa. Itulah jagonya AI. Nah, yang kedua, pembelajaran yang dipersonalisasi. Kenapa dia disebut depersonalisasi? Yaitu dengan menyesuaikan materi sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar siswa.
Kalau kita tidak menggunakan AI, cepat tidak mengerjakan soal. Tidak, pastinya tidak. Pasti kita akan berpikir kan, ini gimana ya? Jalannya gini gimana ya? Ya kan? Pasti karena, nah setelah kita menggunakan AI, pasti cara kita akan jadi lebih cepat. Apa yang kita akan butuhkan akan muncul. AI dapat menjawab pertanyaan siswa secara real dan AI mengerti sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Apa yang kita butuhkan akan muncul. Itulah jagonya AI ini. Yang seperti dibilang tadi, apa yang kita butuhkan akan muncul. Yang ketiga, asisten virtual dan chatbot. Nah, di sini ada asisten virtual dan chatbot. AI dapat menjawab pertanyaan siswa secara real time. Betul tidak? Betul tidak? Pasti betul. Dia real menjawab. Misal perkalian, buatkan saya perkalian 1 sampai 10. Muncul tidak? Pasti muncul, iya kan? Pasti muncul. Buatkan saya pengertian dari coding. Muncul tidak? Muncul. Real nggak? Sesuai harapan kita nggak? Pasti sesuai. Itulah dia nak disebut asisten virtual dan chatbot. Yaitu AI dapat menjawab pertanyaan siswa dengan real time, sesuai, cepat dia dapat. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh AI dalam pembelajaran seperti learning berbasis AI. Yang kedua, aplikasi deteksi kesulitan belajar. Nah, di sini ada learning berbasis AI. Sistem pembelajaran daring yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan siswa. Yang kedua, aplikasi deteksi kesulitan belajar. Nah, nomor yang kedua itu memang pasti kita punya kesulitan dalam belajar. Berarti gimana kita contohnya menjalani pembelajaran AI itu? Bagaimana caranya? Kita harus mendalami pembelajaran tentang AI tersebut. Berarti yang kedua learning berbasis AI, yaitu sistem pembelajaran daring yang menyelesaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan siswa. Harus mampu kita harus bisa kita menguasai pembelajaran di dunia AI seperti dunia komputer, dunia HP, harus bisa kita mempelajari. Di dalam kesulitan pasti ada. Mampu nggak kita? Bisa nggak kita mengerjakan itu? Ya kan? Pasti mampu. Karena semakin canggihnya dunia teknologi yang ada saat ini, makin bisa, ya kan? Makin bisa. Itu seperti tadi yaitu apa? Ada ChatGPT, kita bisa mengerjakan soal, ya kan? Ada Cici, apa-apa bisa dibantu, ya kan? Iya. Tidak kesulitan lagi kita dalam mencari sesuatu, ya kan? Nah, di sini ibu akan melanjutkan materi. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan tentang AI itu di dalam suatu pembelajaran? Seperti ada game, ya kan? Game. Di dalam suatu, di situ ada Chromebook. Ya, semua itu Chromebooknya. Dah. Di situ ada buka Chromebooknya, anak. Buka Chromebooknya. Pasti udah ada di situ ada suatu. Apa semua? Apa di situ tadi namanya? Apa? Iya, block game. Iya kan? Nah, dan semua di situ ada apa saja? Ada teka-teki, labirin, burung, kura-kura, film, musik, kolam pembimbing, dan kolam apa itu? Bisa kolam aja. Nah, semua buka teka-teki. Ya.
Ya, semua buka teka-tekinya. Nah, di situ ada berapa hewan tadi? 4. Nah, 4. Hewan apa saja, Nak? Siput, lebah, bebek, dan Iya, ada lebah, iya kan? Ada apa lagi? siput. Siput. Baru apa lagi, Bu? Bebek. Baru apa lagi? Bebek. Nah, di sini kita akan mengerjakan suatu games. Nah, udah di sini ada suatu acak ya kan? Diacak dia, Nak. Nah, sesuaikan materi kata-katanya dalam suatu bentuk teka-teki dalam hewan, ya kan? Ada. Siput punya kaki tidak? Enggak. Punya. Tidak. Tidak. Bebek kakinya 4 enggak? Tidak. Kakinya ada berapa? 2. Kucing kaki 3. 4. Lebah? Iya, 6. Pasti di situ semua jawabannya kan? Ya, Bu. Nah, misal bebek berbulu apa? Ungas. Ya. Nah, luruskan jawabannya, sesuaikan tempat sesuai gambarnya. Coba kerjakan. Nah, di situ ada 4 hewan kan? Sesuaikan kata-katanya itu. Terdapat gambar teka-teki tersebut. 3. Nah, dari kelompok 2 sudah mulai dapat dia. Nah, di sini mereka sudah pas mengerjakannya. Iya. Nah, bebek kakinya berapa? Dari kelompok 2 berapa? 2. Iya. Kucing itu berbulu apa? Mamalia. Iya. Nah, kalau bebek bulu? Emas. Iya. Kalau laba-laba? Laba-laba? Oh, lebah. Lebah ini apa? Punya kaki 6. Penyengatnya itu? Iya. Oh, penyengat. Oke. 3. Nah, semua sudah paham tentang cara penggunaan AI dalam suatu game dalam Chromebook? Sudah? Oke, sudah. Nah, kalau sudah, di sini Ibu akan mengasih suatu lembar dalam setiap kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada tentang cara diskusi kelompok. Ya, apa saja yang sudah kalian paham? Kesulitan tidak? Mampu tidak? Ya? Oke, semua mengerjakan. Nah, di situ ada suatu soal dapat dikerjakan. Nah, oke. Kelompok 1 silakan sayang. Presentasikan ke depan. Ya. Ya. Semua maju. Ya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa saja kendala yang kalian hadapi dalam menggunakan
virtual dan strategi Blocky Games, kami tidak ada memiliki kendala. Dari hasil yang sudah kalian kerjakan, pilih salah satu nama hewan, ciri-cirinya dan jumlah kakinya. Lebah, ciri-cirinya menyengat, mengumpul madu. Jumlah kakinya adalah 6. Bagaimana perasaanmu setelah mengerjakan coding virtual dan Blocky Games? Senang, berbahagia, dan seru bisa belajar mengenai Blocky Games. Apakah ada kaitannya materi ini dengan kehidupan sehari-hari saya? Jelaskan. Ada. Materi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti belajar menggunakan coding. Apa harapan kalian ke depannya pada mata pelajaran coding? Bisa semakin cerdas dan agar bisa berpikir sendiri dan supaya menjadi orang yang sukses. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Iya, tepuk tangan dari kelompok 1. Silakan saya. Nah, di sini sudah setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, di sini akan disimpulkan hasil dari pembelajaran AI pada pagi hari ini. Nah, di dalam terdapat AI ini pasti semua tidak punya kendala, ya kan? Apa saja kendala yang dihadapi? Berarti tidak ada. Nah, pasti kita hasil sudah kita pelajari, pasti ada hasilnya kan? Pembelajaran itu pasti ada hasilnya, ya. Nah, yang kedua, bagaimana perasaan kita dalam menanggapi pembelajaran yang sekarang? Ya, pasti senang, bahagia, seru kan? Yaitu kita bisa melakukan game, ya kan, di dalam laptop. Nah, adakah kaitan materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada, pasti ada kan? Pasti ada kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, harapan kita ke depannya atau selanjutnya dalam pembelajaran coding ini semakin apa? Iya, kita pasti semakin cerdas, semakin bijak, pasti berpikir secara komputasional, ya kan? Berarti kita kalau sudah cerdas, berarti kita mampu, ya kan? Melakukannya kan? Iya, pasti kita sudah mampu. Nah, selanjutnya, ya, di sini sebelum kita lanjut di dalam pembelajaran Amplak, ya, ada di situ tidak menggunakan dalam internet, yaitu Amplak. Tadi kita sudah menggunakan games itu. Apa tadi namanya? Hah? Iya. Blocking games. Nah, di sini ada suatu games pembelajaran dan yaitu tentang Amplak. Ibu akan menjelaskan sebentar tentang pembelajaran Amplak yang tidak menggunakan internet. Tadi menggunakan internet tidak? Iya, menggunakan internet. Ini tidak menggunakan internet, melainkan itu Amplak. Nah, di sini ada soal tentang puzzle perkalian, ya, puzzle perkalian. Nah, di sini ada soal perkalian. 3 kali 3 berapa? 3. Cari angka 3 di bawah puzzle tersebut. Ya, berapa hasilnya? 9. Mana 9? Nah, cari, ya. Ibu akan bagi setiap satu orang. Tiga. Nah, semua mengerjakan puzzle perkalian dengan cara menggunting dan menyusun sesuai jawaban yang diminta dalam puzzle perkalian. Oke, semua mengerjakan.
Iya, ini di atas. Jadi 4 kali 5 berapa? Hasilnya baru 4 kali 5. Baru 5 kali 6. Berapa hasilnya? Ya, ini udah ya. Iya, betul. Ya, ini 9 di sini. Sudah dikali 3, berapa kali 5? Berarti 9, 14. Sudah siap? Sudah, Bu. Nah, mana hasilnya? Iya, ini hasilnya. Mana hasilnya dari kelompok 1? Iya. Oke, semua sudah siap? Sudah, Sudah paham? sudah, Bu. Berarti kita sudah tahu kan tentang teka-teki puzzle dalam perkalian. Sudah tahu kan? Nah ini tadi hasilnya dari kelompok 2. Sesuai kan? Gambarnya kan? Sesuai. Pasti sesuai. Nah, semua seperti gini yang ibu pegang. Iya, pasti sudah paham. Nah, ya. Materi kita pada pagi hari ini, semoga materi kita pagi hari semua sudah paham. Nah, tugas kita untuk minggu depan mengerjakan puzzle perkalian, ya. Puzzle perkalian nanti ibu akan kasih per lembar untuk kalian untuk mengerjakan di rumah dan dikumpulkan